Kita bertawassul dengan nama-nama tersebut untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surat Toha kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Sungguhnya Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bagi Dia nama-nama yang terindah. Kemudian surat Al-Isra, surat 17 ayat 10, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'ullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Ya, kata Allah, "Qul ud'ullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kata Allah, berdoalah dengan menyebut Allah, boleh. Awidur Rahman atau serulah Ar-Rahman, mau Allah, mau Ar-Rahman, enggak ada masalah. Kenapa? Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mau berdoa dengan Allah, dengan Ar-Rahman boleh. Kenapa? Karena Allah memiliki nama-nama yang terindah. Di antara nama Allah, ada juga Ar-Rahman. Kemudian surat Al-Hasyr setelah Allah sebutkan nama-nama Allah, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Al-asmaul husna, ya. Inilah penyebutan Allah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memiliki nama-nama Allah yang indah. Nah, sekarang apa kaidah-kaidah terkait dengan asma Allah? Kita akan sebutkan. Pertama tentang bagaimana menentukan ini nama Allah atau bukan. Apa sih dhawabit atau syarat-syarat suatu nama dijadikan nama Allah. Ini sudah Ibu ya? Oke, atau syarat-syarat suatu nama di merupakan nama Allah. Allah berfirman, ya, walillahil asmaul husna. Tadi dalam surat Al-A'raf 180, ya. Kata Allah, walillahi al-asma'u al-husna fad'uuhu biha. Bagi Allah nama-nama yang terindah, ya. Bagi Allah nama-nama yang terindah. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Berdoalah atau mintalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, dari ayat ini surat Al-A'raf 180. Para ulama mengatakan ada 3 syarat, ya. 3 syarat untuk menentukan bahwasanya itulah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, di sini Allah mengatakan walillah, bagi Allah al-asma. Di sini ada alif lam, al-asma al-husna. Al-asma al-husna. Alif lam di sini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan alif lam al-ahdiyah. Kalau kita artikan yaitu bagi Allah nama-nama tersebut, yaitu sesuatu yang sudah dikenal. Nama-nama tersebut, ya. Jadi sesuatu yang dikenal, ya. Sehingga nama-nama tersebut, ini syarat pertama. Jadi syarat pertama yang nama-nama tersebut sudah dikenal, sudah ma'ruf, sudah dikenal. Ya. Kalau kita bilang ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki, belum dikenal. Tapi kalau saya pakai alif lam, ra'aitu rajul, saya mengenal si laki-laki itu, ada sinya. Jadi sudah dikenal. Kalau asma nama-nama, tapi kalau saya bilang al-asma, si nama-nama itu. Kalau bahasa Arab itu alif lam, di antara fungsinya menunjukkan al-ahdiyah, itu sesuatu yang sudah kita tahu. Sehingga ketika Allah mengatakan walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-nama, maksudnya nama-nama tersebut yang sudah dikenal.
yang sudah dikenal. Nah, oleh karenanya nama-nama yang karena sudah dikenal, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan yang menamakan yang menentukan adalah Allah. Adalah Allah sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW berdoa untuk doa menghilangkan kesedihan. Kata Nabi SAW, As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Kata Nabi SAW, As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Sammaita bihi nafsaka. Artinya, ya Allah, aku mohon bertawasul dengan seluruh namamu, yang itu adalah nama engkau, sammaita bihi nafsak. Maknanya yang kau namakan dirimu sendiri. Yang engkau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Ya. Jadi yang menentukan nama untuk Allah adalah Allah sendiri. Allah itu Allah sendiri. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya nama Allah harus ada dalilnya. Karena Allah yang menamakan sendiri, maka harus berdalil, harus pakai dalil. Dalilnya dari mana? Al-Quran maupun sunnah. Al-Quran dan sunnah. Sudah ini, tidak mungkin kita bikin nama Allah sendiri. Jadi syarat pertama, inilah syarat pertama bahwasanya nama-nama tersebut harus pakai dalil. Inilah syarat pertama. Bahwasanya nama-nama Allah harus berdalil. Kenapa harus berdalil? Karena yang menamakan Allah siapa? Allah sendiri. Dan nama-nama tersebut, kata Allah, walillahil asmaul, bagi Allah nama-nama itu yang indah, yang terindah. Dari sini ada beberapa kesalahan terkait ini, kesalahan terkait syarat pertama. Dia bilang kesalahan terkait syarat pertama. Apa kesalahan tersebut? Di antaranya, misalnya menamakan Allah tanpa dalil, dengan tanpa dalil, yaitu memberi nama kepada Allah tanpa dalil. Tanpa dalil. Seperti apa? Seperti orang-orang filsafat menamakan Allah dengan Al-Illatul Ula. Seperti nama Allah Al-Illatul Ula, yaitu sebab pertama. Mereka menamakan Tuhan dengan sebab pertama. Ini contoh. Atau seperti mereka namakan Al-Aqil, yang berakal, yang berfikir. Tidak ada Allah pernah menamakan dirinya dengan yang berakal. Ya. Ada syarat-syaratnya. Secara makna benar Allah tentu berfikir, tapi Allah tidak pernah menamakan dengan nama Al-Aqil. Kemudian juga misalnya orang Nasara menamakan dengan Al-Ab, Tuhan Bapa. Ya, Tuhan Bapa ini tentu juga adalah penamaan yang salah ya. Yang salah ya. Yang salah. Karena kalau Bapa melazimkan punya apa? Anak ya. Adapun penamaan Al-Illatul Ula ini, orang-orang falasifah ingin menjelaskan bahwasanya Allah tidak mencipta, tapi antara hubungan Allah dengan makhluk adalah hubungan sebab dan akibat. Ini bahasanya panjang, tidak mungkin kita bahas di sini ya. Yang kedua, misalnya menamakan nama kepada Allah tanpa dalil. Pertama menamakan tanpa dalil. Yang kedua misalnya adalah menetapkan nama yang buruk bagi Allah. Oh ini sudah tadi sama ya. Sebagian nama dengan sebagian nama berkonsekuensi buruk. Sebagian nama-nama tersebut di atas berkonsekuensi buruk. Tadi kita bilang kalau Al-Ab berarti Allah Bapa, berarti Allah punya anak.
Kalau illatul ula, apa konsep buruknya? Jadi begini, orang falasifah, ini panjang lagi ya. Jadi mereka itu tidak ingin bilang Allah mencipta. Jadi mereka menolak sifat penciptaan. Kata mereka alam itu azali. Alam itu azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah sebab, sementara alam adalah al-ma'lul. Allah adalah ilah, alam adalah al-ma'lul, dan keberadaan Allah dan alam bersamaan. Sama-sama azali. Sehingga mereka tidak bilang Allah menciptakan, tetapi alam ada bersama dengan Allah, hanya saja Allah adalah sebab, alam adalah akibat. Ini panjang, cuma saya tidak ingin bahas ya. Cuma ini menunjukkan bahwasanya nama al-illatul ula punya konsekuensi yang buruk, yang itu orang-orang falasifah ya menamakan Tuhan dengan nama tersebut ya. Sehingga menolak adanya penciptaan, padahal Allah Maha Pencipta, dari tidak ada menjadi ada. Jadi mereka bilang tidak ada Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada, enggak mungkin, enggak boleh Tuhan begitu. Jadi Tuhan sebab, makhluk adalah akibat, tanpa ada, dari tidak ada menjadi ada, karena menurut mereka alam itu adalah azali bersama Allah. Ini tentu kekufuran. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menamakan Allah dengan kias atau menamakan Allah dengan kias ya. Ini tidak boleh. Menamakan Allah dengan analogi, dengan kias atau analogi. Seperti nama Allah adalah Al-Jawad. Al-Jawad itu Maha Dermawan. Ini ada. Ini nama Allah. Kemudian ada yang pingin mengkiaskan dengan misalnya As-Sakhi. Ini ada dalilnya, nama Allah ada dalil. Ada dalil. Kemudian ada yang ingin menamakan As-Sakhi. As-Sakhi ini juga maknanya dermawan. Tetapi kata para ulama, As-Sakhi tidak boleh. Kenapa? Karena dia mengandung makna kelembekan atau kelemahan. Sakhi itu ada makna karena mengandung makna lemah. Mengandung makna lemah ya. Meskipun secara bahasa Arab sakhi juga maknanya adalah dermawan, tapi beda dengan jawad. Jawad menunjukkan kelapangan, keluasan. Sehingga tidak boleh kita menamakan Allah dengan as-sakhi. Adapun al-jawad ada dalilnya, Jadi tidak boleh dengan analogi ya. Contoh lagi misalnya nama Allah Al-Qawi. Contoh nama-nama Al-Qawi, Maha Kuat. Ini ada dalilnya. Maha Kuat, ini benar. Tapi tidak boleh kita menamakan Allah dengan Al-Jalad. Adapun Al-Jalad ini juga sama, Maha Kuat. Sama maknanya juga kuat. Tapi ini salah. Kenapa? Karena kuat itu seperti Al-Jalad ada maknanya kayak sabar terpaksa. Seperti seorang yang pekerja, dia kerja keras, dia itu namanya jalad. Ini rajulun jalad, seorang laki yang kuat bekerja, tapi dia memaksa kayak ada beban yang harus dia lakukan dengan sabar. Adapun Allah tidak demikian. Allah melakukan semuanya dengan mudah. Jadi secara makna al-jalad adalah kuat, namun tidak boleh untuk Allah karena mengandung makna kayak terbebani. Mengandung makna terbebani. Tapi ini kita bahas tentang syarat pertama bahwasanya nama-nama Allah harus dari Al-Quran maupun sunnah. Contoh lagi terakhir ya, saya kasih contoh ini Jawad, Al-Qawi. Contoh yang ketiga misalnya adalah Al-Alim. Al-Alim nama Allah bukan? Nama Allah. Maknanya Maha mengetahui. Tidak boleh kita menamakan dengan Al-Arif. Al-Arif, pemilik makrifat. Ini salah. Kenapa Al-Arif tidak boleh? Meskipun maknanya sama-sama mengetahui, karena Al-Arif itu ada kesan mengetahui setelah kejahilan. Mengetahui setelah tadinya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Maka kita tidak boleh menamakan Allah dengan Al-Arif, tapi yang ada Al-Alim, mengetahui, berilmu. Berilmu tidak mesti didahului dengan ketidaktahuan, tapi kalau Al-Arif seakan-akan berilmu setelah ketidaktahuan, maka tidak pantas untuk nama Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ini syarat pertama. Paham Ibu? Ya. Ya. Ini ujian semakin berat. Jadi kita belajar kaidah-kaidah dulu sehingga ketika kita masuk dalam bahasan nama-nama Allah kita lebih paham ya. Syarat pertama. Syarat kedua, fad'uuhu biha. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, syarat kedua dari firman Allah, fad'uuhu biha. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dengan nama-nama tersebut. Nah, berarti di antara syarat nama-nama tersebut bisa digunakan untuk berdoa, yaitu nama-nama tersebut digunakan untuk berdoa. Untuk berdoa. Nah, berdoa di sini fad'uuhu biha, berdoalah. Ini ada dua makna. Dua makna. Pertama adalah menyeru dengan nama tersebut, menyeru nama tersebut dalam doa. Contoh kita mengatakan, ya Razzaq, wahai Maha Pemberi rizki, urzuqni misalnya, urzuqni. Jadi wahai Razzaq, nama Allah apa? Ar-Razzaq. Kita bilang wahai Maha Pemberi rizki. Berilah rizki kepadaku ya. Berilah rizki kepadaku. Jadi kita panggil Allah ya Razzaq. Ini namanya kita berdoa ketika meminta. Yang kedua, ini namanya du'aul mas'alah. Kalau istilahnya du'aul mas'alah. Ada istilah nanti ibu-ibu namanya du'aul mas'alah, itu doa meminta, doa meminta. Ketika kita doa meminta, kita menyebut nama Allah ya Razzaq sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin diampuni, kita bilang ya Ghafur. Apa ya? Ya Ghafur. Misalnya kita bilang ya Ghafur, wahai Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Ya. Kita meminta wahai Maha Pengampun. Ya. Warhamni wa anta khairur rahimin. Ya Allah, rahmatilah aku, anta arhamur rahimin, engkau yang Maha penyayang. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Wahai pengasih, wahai penyayang, rahmatilah aku. Ya Qawi, ya Aziz, wahai yang Maha kuat, yang Maha perkasa. Misalnya, hancurkanlah mereka atau tolonglah aku. Ini makna pertama. Makna kedua di antara makna doa adalah du'aul ibadah. Du'aul ibadah. Doa maknanya ibadah. Doa jadi doa ada maknanya meminta, doa ada namanya ibadah. Maknanya ibadah. Maksudnya doa maknanya ibadah, yaitu kita menghayati makna dari nama tersebut dalam kehidupan, makna dari nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, bagaimana kita beribadah dengan Ar-Razzaq? Beribadah dengan Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki, adalah dengan meyakini Allah Maha Pemberi rizki. Yakin bahwasanya rizki semua dari Allah, yaitu yakin semua rizki dari siapa? Allah. Dan ini penting ketika kita meyakini rizki semua dari Allah, kita tidak bergantung kepada manusia. Yang kedua, kita tidak akan mencari harta yang haram. Allah kasih rizki, saya enggak mau yang haram. Halal ada Allah kasih, saya punya jatah harta halal. Saya tidak mau cari harta yang haram. Ini contohnya kita meyakini bahwasanya Allah memberi rezeki dalam kehidupan masing-masing. Misalnya kita punya anak, takut kalau punya anak nanti siapa yang kasih rezeki? Bilang masing-masing anak ada rezekinya. Itu maksudnya keyakinan, itu bukan kita sedang minta Ar-Razzaq, tapi kita yakini makna Razzaq dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang beribadah, dia gara-gara banyak orang cari rezeki, gara-gara cari rezeki dia tidak beribadah. Padahal ketika dia beribadah kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Supaya rezeki dia lancar, beribadahlah kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Karena yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Fabtaghu indallahi rizq." Carilah di sisi Allah rezekimu. Jangan yang ada pun pekerjaan itu hanyalah sebab. Ini contoh.
Contoh lagi misalnya beribadah dengan Ghafur, Al-Ghafur. Beribadah dengan Al-Ghafur yakin sebesar apapun dosa Allah mengampuni. Sebesar apapun dosa Allah tetap bisa mengampuni. Allah tetap mengampuni jika bertobat. Sehingga orang ketika terjerumus dalam maksiat dia tidak putus asa. Dia tidak putus asa, dia sehingga kembali kepada Allah. Inilah makna fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan dua makna. Pertama, memintalah dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, hayatilah makna-makna tersebut dan gunakan dalam kehidupanmu sehari-hari. Faham ibu-ibu? Faham ya? Ini penting kita. Jadi itulah fad'uhu biha. Doa ada dua. Doa al-mas'alah. Doa di sini maksudnya ada dua doa di sini. Maknanya berdoalah dengan nama-nama tersebut, bisa doa meminta, bisa doa ibadah. Sudah syarat kedua? Sekarang kita lanjut syarat ketiga. Syarat ketiga. Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Sini al-asma al-husna. Al-asma artinya nama-nama. Al-husna kalau bahasa Arab artinya yang terindah. Dia adalah muannats dari al-ahsan. Al-husna maksudnya kalau bahasa Arab dia adalah maknanya yang terindah. Yang terindah. Sehingga di antara syarat nama-nama Allah, nama itu secara zatnya menunjukkan makna yang indah. Harus menunjukkan makna yang indah saja. Tanpa mengandung makna yang buruk. Tanpa mengandung kemungkinan makna yang buruk. Makna yang buruk. Baik. Contoh dua nama, contoh. Al-Ghafur. Al-Ghafur, nama Allah. Nama Allah. Maha pengampun, artinya apa? Maha pengampun. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Al-Ghafur. Ini adalah nama Allah. Apakah ada makna kemungkinan makna yang buruk? Tidak ada. Orang yang memaafkan itu orang yang kalau orang itu baik, apalagi Allah yang Maha Pengampun. Ini pujian kepada Allah. Dia tidak mengandung makna buruk. Ini adalah pujian. Ini adalah indah dan pujian bagi Allah. Sama Al-Qawi. Contoh ini contoh apa yang contoh Al-Ghafur. Yang berikutnya misalnya yang mengandung nama buruk. Contoh misalnya kita bilang Al-Fa'al. Yang melakukan. Al-Fa'al ya. Ini tidak disebut nama Allah. Kenapa? Karena yang melakukannya tidak menunjukkan pujian. Melakukan apa? Paham? Padahal dalam Al-Quran ada firman Allah fa'alul lima yurid. Dalam Al-Quran ada nama fa'alul lima yurid. Melakukan apa ini. Tapi kalau sekedar al-fa'al yang maha melakukan, tidak menunjukkan pujian secara tidak khusus menunjukkan pujian. Pujian dan keindahan. Karena masih ada melakukan apa? Melakukan banyak perbuatannya. Bisa baik, bisa buruk, dan seterusnya ya. Sama dalam Al-Quran Allah juga mengatakan punya sifat yurid. Di antara sifat Allah adalah yuridullah, yuridu. Tapi tidak kita katakan al-murid, al-murid yang maha berkehendak. Tidak juga, ini juga tidak.
Karena yang maha berkehendak tidak ada menunjukkan makna. Beda dengan Al-Ahad yang Maha Esa. Terpuji enggak? Terpuji secara zatnya langsung terpuji. At-Tawwab yang Maha menerima taubat langsung terpuji. Ya. Seperti Al-Qadir yang Maha Kuasa, langsung terpuji enggak? Terpuji, ya. Ar-Rahim yang Maha Penyayang langsung terpuji enggak? Terpuji. Tapi kalau yang Maha berkehendak, lah ini apa? Berkehendak apa? Yang Maha berbuat, maka tidak pantas untuk menjadi nama Allah. Padahal di antara sifat Allah adalah perbuatan, di antara sifat Allah iradah, kehendak. Paham bedanya? Paham Ibu? Harus diulang. Aduh, ini gimana mau ujian kalau begini? Ulang. Saya bilang, di antara syarat ketiga untuk menjadi nama Allah, dia harus bersifat al-husna. Al-husna itu bahasa Arab artinya yang terindah. Sehingga harus nama itu menunjukkan langsung keindahan, tidak mengandung kemungkinan makna yang buruk. Dan nama-nama Allah rata-rata langsung indah. Contoh Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Contoh lagi misalnya Al-Qadir, ya. Al-Qadir. Al-Qadir yang Maha Kuasa. Terpuji enggak? Terpuji, ya. Orang dengar, ini Maha Kuasa, selesai. Berarti terpuji. Misalnya Al-Ahad yang Maha Esa, terpuji enggak? Terpuji. Allah yang Maha disembah, terpuji enggak? Terpuji, ya. Contoh Al-Hayyu yang Maha hidup, terpuji enggak? Terpuji. Jadi namanya langsung terpuji. Maha Kuasa, Maha Esa, Maha disembah, Maha hidup misalnya. Al-Alim, Maha ilmu, Maha berilmu. Ini contoh nama-nama Allah. At-Tawwab, Maha menerima taubat. Kita dengar langsung mengandung makna pujian. Tapi kalau Al-Murid, Maha berkehendak, dia tidak memiliki nilai pujian secara khusus. Kehendak macam-macam, kehendak ini, kehendak anu, paham? Sama Al-Fa'al yang Maha melakukan juga tidak menunjukkan keindahan secara langsung, secara khusus. Oleh karenanya tidak dijadikan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Al-Makir, ini juga tidak bisa. Al-Makir, Maha pembuat makar. Kenapa ini juga tidak bisa menjadi nama Allah? Karena Allah hanya dipuji ketika membuat makar kepada pembuat makar, tidak secara mutlak. Karena Allah dipuji, karena Allah hanya dipuji jika berbuat makar kepada para pembuat makar. Buat makar kepada para pembuat makar. Contoh Allah berfirman, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbuat rencana buruk, berbuat makar. Kita ngerti bahasa Indonesia makar, apalagi musim politik. Oh ini makar, udah ngerti. Wa makaru, mereka berbuat makar. Wa makarallah, Allah juga berbuat makar. Tetapi makar Allah lebih hebat. Wallahu khairul makirin. Tapi kita muji Allah, Allah makarnya terhebat bagi orang-orang yang buat makar. Jadi mereka bikin makar, Allah balas dengan makar Allah. Mana yang lebih hebat, makar mereka atau makar Allah? Makar Allah. Tapi kita nggak mungkin menamakan Allah dengan Al-Makir, sang pembuat makar. Kesannya jelek. Jadi Allah hanya dipuji ketika Allah membuat makar kepada para pembuat makar. Adapun kalau cuma Allah sang pembuat makar nggak pantas. Maka makir bukan nama Allah. Ini contoh maksud saya. Nama Allah itu secara zatnya langsung menunjukkan kepada pujian. Paham? Masih bingung lagi Ibu? Salah Bapak-bapak udah paham, Ibu yang jadi masalah. Nama Allah Al-Hakim yang Maha bijak, terpuji enggak langsung? Enggak perlu, sudah dalam segala kondisi Maha Al-Hakim Maha terpuji, pasti terpuji. Dalam kondisi pun terpuji. Al-Hakim Maha bijak misalnya. Al-Quddus Maha suci, terpuji enggak? Terpuji.